Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan bisa berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman semuanya, yang untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyimpan aset, elemen atau sebuah konsep desain yang kita punya ke dalam storyboard. Dan bagi teman-teman semuanya yang sebelumnya atau saat ini belum mengetahui cara untuk menginstal atau menambah storyboard ke dalam PowerPoint, ada baiknya untuk berkunjung pada link di bagian atas. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara menginstalnya, begitu pula dengan software yang memang dibutuhkan. Dan kali ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara untuk menyimpan beberapa elemen ke dalam storyboard. Jadi kalau kita melihat di bagian kiri, ini adalah beberapa tampilan dalam sebuah slide. Kemudian untuk yang di tengah ini adalah penampakan adalah slide yang kita buka dalam satu bentuk slide utuh. Sementara untuk yang di bagian kanan ini adalah beberapa elemen atau beberapa aset, atau mungkin juga termasuk satu slide yang dimasukkan ke dalam storyboard, sehingga suatu saat nanti pada saat membutuhkan cukup hanya menarik ke dalam area atau slide yang masih kosong. Sebagai contoh misalnya saya mencoba untuk membuat sebuah slide yang kosong di bagian sini. Oke, new slide di sini. Nah, kemudian pada saat saya membutuhkan untuk mengambil sebuah konsep desain atau slide, cukup tinggal mengambil dari bagian sini, tinggal diklik dua kali atau tinggal diseret semacam ini. Nah, itu enaknya pada saat kita sudah memiliki sebuah aset yang tersimpan ke dalam storyboard. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyimpan beberapa konsep desain ini untuk kita jadikan sebagai elemen yang nantinya akan kita masukkan ke dalam bagian dari aset storyboard. Teman-teman bisa lihat di bagian atas itu sudah ada add-in yang bernama storyboard. Kemudian pada saat kita sudah membukanya, nanti kita dihadapkan pada beberapa menu yang disitu ada storyboard shape, yang ini berfungsi untuk membuka semua area storyboard yang ada di bagian sebelah kanan. Kemudian pada bagian add to my shape, disinilah kita akan menyimpan dari storyboard yang menyimpan dari beberapa elemen atau aset yang akan kita masukkan ke dalam storyboard. Contoh misalnya pada saat kita ingin menyimpan slide ini ke dalam storyboard yang ada di bagian kanan, yang kemudian nantinya kita kumpulkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah paket tersendiri. Nah, teman-teman tinggal melakukan proses grup secara keseluruhan, atau ini tinggal diklik secara keseluruhan. Baru setelah itu silakan teman-teman lihat pada bagian add to my shape, tinggal ditekan saja. Nah, sehingga otomatis nanti akan masuk ke dalam grup my shape. Oke, silakan ditekan. Kita tunggu proses untuk memasukkan ke dalamnya. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat bahwa objek atau slide yang sudah kita masukkan akan ada di dalam area ini. Tinggal kita kasih nama, misalnya terserah namanya. Nah, begitu pula untuk yang lainnya, misalnya ini. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa Ctrl A, atau bisa diawali juga dengan menekan grup di sini dijadikan satu, atau secara otomatis juga nggak masalah, karena nanti pada saat sudah masuk ke dalam area storyboard otomatis dia akan menjadi sebuah grup. Oke, kemudian setelah itu silakan klik add to my shape. Kemudian di sini tinggal kita
kasih nama highlight misalnya. Nah, kemudian setelah itu kita coba yang satunya lagi, dan misalnya kita hanya ingin menyimpan area ini saja. Misalnya ini sudah tergroup, tinggal kita masukkan add to my shape, kita masukkan lagi flat pencil, kita kasih nama flat pencil. Kemudian di konsep desain yang nomor 4 kita coba masukkan juga, jadi agak relatif sederhana ya. Tinggal kita kontrol A, baru setelah itu ditekan add to my shape. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena memang ada bagian yang tidak bisa dijadikan group. Jadi di sini misalnya kita buang. Oke, kita coba buang, kemudian ini kita delete, baru kita kembalikan lagi. Oke, baru setelah itu kita group atau langsung kita add to my shape, masih belum bisa juga. Berarti artinya ini kita duplikat terlebih dahulu, kemudian kita hapus, kita cut, baru ini kita buang ya, karena ini tidak bisa dimasukkan ke dalam satu grup sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam storyboardnya. Kenapa ya? Karena memang syaratnya harus dimasukkan ke dalam satu grup terlebih dahulu. Oke, ini baru bisa. Nah, otomatis ini insya Allah langsung bisa. Oke, baru kita kasih nama di sini misalnya pen, kita sesuaikan saja. Kemudian tinggal satu bagian di sini kita coba lagi untuk dimasukkan ke dalam storyboard kita. Oke, grup terlebih dahulu, baru setelah itu add to my shape. Oke, kita kasih nama infografik, udah selesai. Kemudian setelah itu ini semuanya sudah masuk pada area storyboard kita, yang itu masih tercampur dengan konsep desain yang lain, sehingga ini juga bisa kita ekspor. Kemudian kita kasih nama secara mandiri, kita masukkan ke dalam sebuah kategori. Nah, caranya teman-teman bisa lihat pada bagian import dan export my shape. Jadi kalau ekspor kita ingin mengeluarkan semua ini dengan satu grup tersendiri ya, ekspor, kemudian setelah itu kasih nama misalnya asetku, kemudian tekan tombol save, otomatis akan tersimpan sehingga pada saat ini terdelete itu juga tidak masalah, karena kita bisa memasukkan lagi dengan melalui import shape. Kemudian di sini yang barusan tadi sudah kita jadikan satu aset, satu kategori, kemudian kita masukkan lagi ke dalamnya dengan menekan pada tombol open. Nah, sehingga otomatis itu nanti akan masuk ke dalam storyboard ini. Kalau teman-teman lihat di situ sudah ada satu kategori yang bernama asetku, yaitu ini yang tadi kita simpan. Kemudian kita coba lihat apakah ada. Oke, coba kita lihat ya di new slide di bagian bawah yang tadi barusan sudah kita masukkan, apakah sudah masuk di dalamnya. Oke, nah ini sudah masuk, jadi tinggal klik 2 kali, otomatis nanti akan masuk ke dalam area slide yang sudah kita persiapkan. Jadi sangat sederhana namun cukup membantu kita pada saat kita ingin membuat sebuah slide atau membuat apapun yang terkait dengan desain dan membutuhkan beberapa elemen atau aset.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya, dan sekiranya masih ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan komen pada bagian bawah, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, karena insya Allah nantinya akan ada beberapa tutorial lagi yang menarik dan nanti ada notifikasi dari kami. Demikian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.